melalui lomba. Melalui lomba ini harapannya dapat melahirkan calon konten kreator yang dapat memberikan informasi edukatif dan hal positif bagi pramuka dan masyarakat luas, khususnya di Kota Malang. Materi podcast adalah bagaimana peran pramuka penegak di era digitalisasi 4.0 sesuai dengan tema yang kita usung di lomba podcast ini. Audio yang dilombakan adalah karya sendiri, belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diikutsertakan pada lomba lain. Yaitu, jadi karya ini benar-benar pure dari kakak-kakak, benar-benar baru dari audio yang dikumpulkan tidak mengandung unsur provokasi yang bersifat negatif, pornografi maupun sara. Segala hal yang melanggar etika, moral, dan hukum. Pada audio podcast, peserta mengundang pembina gugus depan masing-masing, namun host atau moderator adalah peserta pramuka penegak sendiri. Untuk audio, diharuskan menggunakan kualitas suara yang dapat dinikmati atau didengar dengan baik dan dicermati dengan baik. Dan disarankan agar peserta dapat menambahkan subtitle pada masing-masing audio yang dilombakan agar audio yang kakak-kakak sampaikan apabila kurang jelas dapat dipahami dengan baik oleh penonton maupun kakak-kakak sendiri. Penggunaan lagu, musik, background, atau elemen lain harus dengan kategori free royalty atau tidak melanggar copyright atau hak cipta. Jika di kemudian hari terdapat karya hasil plagiasi atau telah melakukan kecurangan lain dan telah menjadi pemenang dalam lomba, maka panitia akan melakukan mediasi, mencari penyelesaian secara musyawarah dan mufakat mengenai hasil lomba serta hadiah yang sudah diterima. Perihal presentasi atau teknis penilaian lainnya adalah wewenang dari juri, keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Hal lain yang belum diatur atau adanya perubahan ke depannya mengenai ketentuan atau teknis perlombaan dapat dilakukan sepihak oleh panitia penyelenggara. Untuk ketentuan peserta lomba podcast, yang pertama yaitu peserta ialah pramuka penegak yang berdomisili di Kota Malang dan berusia 16 sampai 20 tahun. Lomba diikuti oleh tim terdiri dari maksimal 3 orang, yang terdiri dari satu narasumber, yaitu pembicara gugus depan, satu pembicara atau host, satu editor video. Tambahan, satu gugus depan dapat mengirimkan lebih dari satu tim dan setiap tim hanya memperbolehkan mengirimkan maksimal satu karya. Peserta dan pembina memiliki KTA yang telah terintegrasi oleh Sipa Jatim. Kriteria penilaian lomba podcast. Untuk kakak dapat mencermati dan memahami kriteria penilaian lomba berikut. Untuk yang dinilai, ada 5 unsur, yaitu otentik, kesesuaian tema, informatif, penataan artistik, bumper, intro,
atau outro. Selanjutnya, ketentuan video podcast. Podcast berupa video. Video berdurasi 15 sampai 45 menit. Video akan diposting di akun Instagram gugus depan masing-masing, di Instagram TV. Video berukuran 9:16 dan potret. Editing video diperbolehkan. Kualitas video visual harus jelas dengan minimal resolusi 720p. Pastikan hasil audio mixing yang mengandung unsur monolog, dialog, dan atau narasi dapat berintonasi jelas. Komposisi musik yang tidak menutupi dialog, monolog, atau narasi. Selanjutnya, isi video. Video berisi bumper, intro, outro, opening, konten, kesimpulan, dan closing. Kita lanjut ke ketentuan lomba short movie. Untuk lomba short movie kita mengusung tema pramuka produktif, inovatif dan kreatif di masa pandemi. Nah, maksud dari tema tersebut yaitu kita sebagai pramuka penegak tentunya harus produktif, inovatif, dan kreatif dalam berbagai situasi walaupun di masa pandemi COVID-19. Ketentuan umum dari lomba short movie. Yang pertama yaitu film pendek merupakan film yang berdurasi pendek, simpel, dan memiliki nuansa kompleks serta tidak dianggap sebagai film utama atau panjang. Video yang dilombakan adalah karya sendiri, belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diikutsertakan pada lomba lain. Video yang dikumpulkan tidak mengandung unsur provokasi yang bersifat negatif, pornografi, maupun sara, serta hal yang melanggar etika, moral, dan hukum. Penggunaan lagu, musik, background, atau elemen lain harus dengan kategori free royalty atau tidak melanggar copyright. Jika di kemudian hari terdapat karya hasil plagiasi atau telah melakukan kecurangan lain dan telah menjadi pemenang dalam lomba, maka panitia akan melakukan mediasi, mencari penyelesaian secara musyawarah dan mufakat mengenai hasil lomba serta hadiah yang sudah diterima. Perihal persentase atau teknis penilaian lainnya adalah wewenang dari juri. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Hal yang belum diatur atau adanya perubahan ke depannya mengenai ketentuan atau teknis perlombaan dapat dilakukan sepihak oleh panitia penyelenggara. Ketentuan peserta lomba short movie. Peserta ialah pramuka penegak yang berdomisili di Kota Malang dan berusia 16 sampai 20 tahun. Lomba diikuti oleh tim yang terdiri dari 3 orang, yaitu seorang videografer, editor, sutradara, dan juga dapat mengikut sertakan anggota gugus depan yang lainnya. Untuk tambahan, setiap tim hanya diperbolehkan mengirimkan maksimal 1 karya. Setiap tim hanya memperbolehkan mengirim
Setiap gugus depan hanya memperbolehkan untuk mengirimkan satu karya dan satu tim, tidak boleh lebih. Nah, untuk kriteria penilaian lomba short movie bisa kakak cermati dan pahami. Di lomba penilaian di kriteria penilaian lomba short movie ini kita mengusung 5 unsur penilaian, yaitu otentik, kesesuaian tema, informatif atau pesan, penataan artistik, casting atau pembenaran. Ketentuan video short movie. Video short movie bergenre video bebas, bisa momen, inspiring, komedi, tutorial, motivation, dan lain-lain. Peserta harus melampirkan konsep pembuatan film yang mencakup ide pokok, sinopsis, dan skenario. Konsep pembuatan film diketik dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran font 11. 1,5 spasi, format Microsoft Word. Dan di akhir lembar peserta harus melampirkan nama-nama peserta lomba short movie, termasuk nama videografer, nama editor, nama sutradara. Peserta membuat video recording maksimal 10 menit. Video akan diposting di akun Instagram gugus depan masing-masing. Video berukuran 9:16 dan potret. Editing video diperbolehkan. Peserta menggunakan seragam pramuka atau kaos lapangan gugus depan masing-masing, namun tetap menjaga kesopanan dan tata krama. Pencahayaan video harus terang dan jelas agar memudahkan para juri untuk menilai. Kualitas video visual harus jelas dengan minimal resolusi 720p. Pastikan hasil audio mixing yang mengandung unsur monolog, dialog, dan atau narasi dapat berintonasi jelas. Komposisi musik yang tidak menutupi dialog, monolog, atau narasi. Penyajian film harus menggunakan urutan sebagai berikut. Untuk urutan yang pertama yaitu starting logo ambalan sebagai sorotan, bottom, tunas kelapa, dan logo warcap. Logo tersebut diletakkan dalam satu frame dan berikut contoh penyajiannya. Untuk kakak bisa mencermati contoh penyajian yang di bawah yang telah disajikan. Dan ini juga berlaku untuk starting video lomba podcast. Opening, main title, content, fade out, closing, credit title, ucapan terima kasih dan dedikasi, composing copyright, blank. Video diupload pada akun Instagram gugus depan masing-masing. Tag dan follow akun Instagram @dkc-kota-malang dan @warcap-kota-malang, serta menyematkan tagar Parkir Cabang Kota Malang, DKC Kota Malang, Lomba Short Movie, Lomba Penegak Mahkota. Selanjutnya yaitu timeline perlombaan penegak. Pendaftaran kami buka hingga tanggal 11 Desember 2021. Untuk teknik meeting yang yaitu kita laksanakan hari ini pada tanggal 5 Desember 2021. Pembuatan video dan podcast 6-13 Desember, pengumpulan 14 Desember, penilaian 15 Desember, pengumuman 16 Desember, penyerahan penghargaan 17 Desember. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari segi kegiatan. Di sini untuk pertanyaan, silahkan kepada kakak untuk menyalakan fitur raise hand pada room Zoom atau bertanya bisa diketik pada kolom chat.
Kami di sini membuka maksimal 2 termin, di mana satu termin terdiri dari 3 pertanyaan. Untuk termin pertama, saya buka. Silakan kepada kakak yang ingin bertanya. Baik, silakan kepada Kak Ahmad Rizky Ramadhani. Silakan mengutarakan pertanyaannya. Baik, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya mau tanya, kan untuk lomba yang short movie-nya di sini itu 9/16. Sedangkan kan kita ini kan kita postingnya di IG, Kak, ya. Kalau seumpama di IG itu, kalau setahu saya itu nanti paling netralnya itu 1:1. Kalau enggak, kalau mau memang dipakai landscape itu 16:9. Sedangkan kalau 9:16 ini ada di TikTok. Nah, saya saran gimana kalau untuk yang di IGTV untuk video ukurannya ini dibanding 1:1 ataupun 16:9, tapi bukan untuk 9:16. Mungkin itu aja, Kak. Kalau salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rizky atas pertanyaannya. Bagaimana kepada kakak yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena dirasa sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya serahkan kepada si kegiatan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Ahmad Rifki. Kepada si kegiatan, saya persilahkan. Baik, izin menjawab. Itu dari awal kita emang merencanakan 9:16 dikarenakan itu sesuai dengan potret ya, dengan HP seperti instastory juga, jadi itu tetap bisa untuk IGTV begitu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari kegiatan. Bagaimana kepada Kak Ahmad Rifki, apakah jawaban dapat diterima atau masih ada tanggapan? Baik, Kak. Kalau saya nggak apa-apa, tapi apakah boleh saat nanti pengumpulan kita sebagai peserta gunakan 16:9 ataupun 1:1? Apakah seumpama kalau saya mengumpulkan seperti itu, apakah ada pengurangan nilai ataupun apa karena nggak sesuai dengan juknis yang ada di sini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Ahmad Rifki atas tanggapannya. Silakan kepada si kegiatan untuk menanggapi tanggapan dari Kak Ahmad Rifki. Baik, sambil menunggu tanggapan dari si kegiatan, silakan kepada kakak-kakak yang masih ada pertanyaan mengenai teknis kegiatan saat perlombaan, silakan ingin ditanyakan.
Silakan kepada kakak yang ingin bertanya. Di sini saya masih membuka termin pertama, di mana termin pertama terdiri atas 3 pertanyaan. Baik, izin menanggapi pertanyaan sebelumnya. Setelah kita berdiskusi, kita bebaskan untuk mengenai rasio video. Tetapi untuk ketentuan lainnya seperti starting logo, logo-logo yang sudah kita sebutkan tadi dan syarat lainnya itu harap tetap dicantumkan. Jadi yang berubah hanya, yang kita bebaskan hanya rasio video. Untuk mengenai 1:1 atau 16:9 itu dibebaskan kepada peserta. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Noliza atas tanggapannya. Bagaimana Kak Ahmad Rifki? Apakah jawaban dapat diterima atau masih ada pertanyaan lagi? Baik Kak, jawaban saya terima. Terima kasih Kak untuk tanggapannya. Baik. Silakan kepada kakak-kakak yang lain yang masih ada pertanyaan. Saya persilahkan. Baik, karena dirasa sudah tidak ada lagi pertanyaan, untuk selanjutnya, bagi kakak-kakak yang masih bingung mengenai agenda perlombaan online penegak dan masih mempunyai pertanyaan, saya persilahkan untuk menanyakan pada grup peserta lomba penegak tahun 2021. Untuk urutan nomor peserta nanti akan kami berikan pada hari Minggu, karena penutupan pendaftaran kami tutup pada hari Sabtu, seperti itu. Nanti akan kami infokan di grup peserta. Baik, untuk hasil technical meeting ini akan kami upload di channel YouTube DKJ Kota Malang. Silakan jika nanti masih ada kebingungan atau yang lain, bisa dilihat lagi di channel YouTube-nya DKJ Kota Malang. Baik, silakan kepada Kak Ahmad Rifki. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak. Kak, sebelumnya mohon maaf. Saya masih ada satu pertanyaan lagi. Untuk ketentuan video short movie, di situ kan ada pembuatan film diketik untuk hurufnya. Nah, itu skenario-nya dalam bentuk ada di video ataupun kita berikan untuk hard file-nya, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Ahmad Rifki atas pertanyaannya. Silakan kepada si kegiatan, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya.
Baik, izin menjawab. Seperti yang sudah kita tampilkan di Juknis ini, mengenai skenario-nya itu di Word ya, Kak. Jadi, sudah seperti yang kita tunjukkan ini. Jadi langsung di Word, terus nanti bisa di PDF juga. Ya, bisa di PDF-kan lalu baru dikumpul ke kita mengenai filenya. Begitu. Baik, terima kasih kepada Sugiyatan atas jawabannya. Bagaimana kepada Kak Ahmad Rifki, apakah jawaban dapat diterima? Baik, Kak, jawaban bisa saya terima. Terima kasih untuk jawabannya. Baik. Apakah dari kakak-kakak yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Baik, jika dirasa sudah tidak ada lagi pertanyaan, silakan kepada kakak-kakak yang masih ada pertanyaan, nanti silakan disampaikan kepada di grup chat, di grup lomba, karena kami akan selalu terbuka atas pertanyaan-pertanyaan dari kakak, dan jika nanti takutnya ada miskomunikasi, sehingga nanti setiap pertanyaan bisa disampaikan di grup peserta. Seperti itu. Baik, jika dirasa cukup, untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk mengakhiri kegiatan technical meeting pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sekedar mengingatkan, sebelum kakak-kakak keluar dari room Zoom, untuk presensi technical meeting dapat dilihat pada kolom chat. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti technical meeting perlombaan online Perdega pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat dan kegiatan yang akan dilaksanakan juga berjalan dengan lancar. Sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam pramuka.